Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali bahas soal fisika, terutama untuk materi gerak melingkar. Oke, kita langsung cek aja. Soal yang pertama, sebuah benda yang masanya 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per second. Jika jari-jari lingkaran 0,5 meter, maka yang pertama, frekuensi putarannya 4 per pi Hz. Yang kedua, percepatan sentripetalnya 32 meter per second kuadrat. Yang ketiga, gaya sentripetalnya 320 Newton. Dan yang keempat, periodenya 4 pi second. Untuk mengerjakan soal ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya. Yang pertama, gerak melingkar ini sama seperti gerak lurus pada umumnya. Cuman bedanya adalah gerak melingkar itu lintasannya melingkar. Dimana ketika gerak melingkar, dia akan bergerak dengan adanya radius dari pusat lingkaran, kayak gitu ya. Jadi ketika ada benda berputar, benda bergerak melingkar, maka akan ada porosnya. Porosnya itu akan memiliki jarak dengan bendanya sejauh R atau radius, yang biasanya ditulis sebagai jari-jari lingkaran. Oke, berarti untuk soal ini, yang pertama diketahui ada massa ya. Massanya 10 kilo, terus kecepatan. Nah, untuk gerak melingkar ini ada dua istilah jadinya ya. Ada kecepatan linear, ada kecepatan sudut. Nah, yang perlu teman-teman ingat, cukup lihat satuannya aja. Kalau di soal ini diketahui 4 meter per second. Kalau meter per second berarti kecepatan linear atau V. Sedangkan kalau kecepatan sudut itu omega, dan satuannya biasanya adalah radian per second. Jadi nggak perlu bingung, tinggal lihat satuannya aja apakah dia kecepatan linear atau kecepatan sudut. Oke, lanjut. Diketahui jari-jari itu radius tadi ya. Nah, pertanyaannya, yang pertama frekuensi, yang kedua percepatan sentripetal, yang ketiga gaya sentripetal, dan yang keempat periode. Oke, pertama kita mulai dari frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah seberapa banyak putaran yang dilakukan oleh suatu benda dalam waktu 1 detik. Kalau misalnya dalam 1 detik dia bisa berputar satu lingkaran penuh sebanyak 3 putaran, maka frekuensinya 3 dan satuannya adalah Hz ya. Nah, untuk soal ini gimana? Oke, diketahui ada R, terus massa, terus kecepatan. Nah, frekuensi itu F ya. F itu rumusnya adalah berapa banyak putaran dibagi dengan waktunya. Atau F ini bisa dapat dari rumus omega, kecepatan sudut, di mana omega itu 2πf. Jadi kita bisa dapat dari sini berarti F-nya 2pi per omega ya. Nah, omeganya gimana? Di sini diketahui kecepatan. Nah, untuk gerak melingkar dan gerak lurus itu tadi dibilang sama ya, mirip-mirip, cuman bedanya istilahnya aja. Nah, ada hubungan antara gerak melingkar dan gerak lurus. Ada 3. Yang pertama, perpindahan itu adalah perpindahan sudut dikali radius atau jari-jari. Kalau omega kecepatan sudut berarti salah. Kalau kecepatan linear maksudnya ya. Kalau kecepatan linear berarti kecepatan sudut dikali radiusnya. Kalau percepatan linear berarti percepatan sudut dikali radiusnya. Nah, dalam soal ini yang kita pakai adalah yang V ya, karena yang ditanya adalah omega dan yang diketahui adalah V. Maka kita bisa cari omeganya, itu adalah V per R ya. Nah, dari dua rumus ini maka kita bisa dapat F-nya. Oke, kita masukin berarti omeganya V-nya 4
meter per second per jari-jarinya 0,5. Berarti jadi berapa? Jadi 8 ya, 4 bagi setengah. Jadi 8 radian per second. Oke, rad per second. Berarti berapa F-nya? Berarti F-nya adalah 2pi per 8. Jadi berapa? 1/4 ya, atau pi per 4. Hertz. Oke, berarti jawabannya benar atau salah? Salah ya. Berarti yang satu salah. Yang kedua. Sebelum yang kedua kita ke 4 dulu. Nah, kenapa? Karena periode dan frekuensi itu saling berkebalikan. Jadi kalau kita tulis T itu sama dengan T itu periode sama dengan 1 per F. Jadi langsung kita dapati bahwa T-nya itu sama dengan 1 per pi per 4 atau 4 per pi ya. Jadi jawabannya adalah 4 per pi second. Di sini periodenya 4 pi, berarti salah juga. Jadi sebenarnya yang 4 per pi itu adalah frekuensi. Oke. Lanjut yang kedua. Yang kedua, percepatan sentripetal. Nah, untuk percepatan sentripetal itu ada rumusnya sendiri. Beda sama percepatan linear, itu beda lagi. Kalau percepatan linear itu arahnya adalah searah gerak bendanya. Kalau percepatan sentripetal itu ngarahnya ke pusat lingkaran atau ke porosnya. Oke, rumusnya apa? Percepatan sentripetal itu rumusnya adalah AS sama dengan berapa? V kuadrat per R. Oke. V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Kita langsung dapetin berarti percepatannya adalah V. V-nya tadi berapa? V-nya tadi 4, kecepatannya 4. Berarti 4 kuadrat per R-nya berapa? Setengah ya? Berarti berapa? 4 kuadrat 16. 16 bagi setengah berarti 16 kali 2 32 meter per second kuadrat. Berarti yang ketiga benar ya? Yang kedua sorry. Yang kedua benar ya? Yang ketiga gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu seperti gaya pada umumnya. Walaupun kita belum bahas, nanti kita akan bahas next ya. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan kepada suatu benda. Dan rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Jadi gaya itu gaya F sama dengan M kali A. Dalam hal ini karena sentripetal berarti A-nya A sentripetal. Berarti berapa? Tinggal kita kalikan percepatannya dengan M. Dimana M-nya berapa tadi? M-nya 10 kilo ya. Berarti tinggal dikali 10. 10 kali 32 jadi 320. Satuannya Newton. Berarti benar atau salah? Benar ya. Berarti dalam soal ini kita simpulkan bahwa yang benar adalah nomor 2 dan 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 50 cm. Jika benda melakukan 120 rpm, maka waktu putaran dan kecepatan benda tersebut berturut-turut adalah. Ini soalnya masih gerak melingkar ya. Nah, apa yang diketahui? Yang pertama ada jari-jari. Oke, jari-jari radius 50 cm. Kalau dalam senti harus kita ubah ke meter dulu. Cara ubah ke meter adalah dengan dibagi 100. Atau simpelnya adalah
tinggal komanya geser ke kiri 2 kali, jadi 0,5 meter. Yang pertama. Kemudian benda melakukan 120 rpm. Apa itu rpm? rpm itu adalah rotasi per menit. Apa itu rotasi per menit? Apa yuk? Rotasi per menit. Apakah theta, omega, v? Nanti kita lihat. Pertanyaannya, maka waktu putaran dan kecepatan benda tersebut berturut-turut adalah. Nah, yang perlu teman-teman ingat juga, selain tadi di soal sebelumnya kita bisa cek dari satuannya. Nah, untuk soal ini, karena di situ tidak disebut kata sudut, jadi kecepatan aja, maka V yang ditanya. Kalau kecepatan sudut, berarti yang ditanya omega. Oke. Berarti di sini apa yang diketahui tadi ada jari-jari dan RPM. Apa itu RPM? Kalau kita perhatiin RPM itu rotasi per menit ya. Berarti rotasi seberapa banyak putaran yang dilakukan oleh benda tersebut per menit. Dimana ketika ada sebuah perpindahan sudut dalam bentuk rotasi dibagi dengan waktu, maka itu adalah sebagai kecepatan sudut. Jadi kalau teman-teman dengar kata RPM itu pasti omega. Omeganya 120 rpm. Karena dalam bentuk rpm sedangkan satuan umumnya adalah radian per second, maka harus kita ubah dulu. Gimana caranya? Pertama, satu rotasi itu 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Oke, jadi itu yang kedua, ketika kita ubah menit ke detik tinggal dikali 60. Berarti untuk kita ubah menjadi radian per second, berarti pertama dikali 2 pi lalu dibagi 60. Ya, jadi kalau mau diingat-ingat boleh, pokoknya dikali 2 pi per 60 aja ya. Oke, udah kayak gini, coret-coret, berarti dapat omeganya 2 kali 2, 4 pi radian per second. Ini baru dapat omeganya ya. Sekarang yang perlu kita cari adalah waktu putaran dan kecepatan. Oke, kita mulai dari kecepatan dulu ya, karena sama dengan soal sebelumnya. Maka kita pakai rumus yang tadi ya, yang kedua, V itu sama dengan omega kali R. Oke, kita pakai rumus ini, maka didapat V-nya itu sama dengan omeganya dapat 4 pi, R-nya 0,5. Berarti jadi 4 kali setengah, 4 bagi 2 ya, 2. Jadi jawabannya V sama dengan 2 pi meter per second. Oke. Ini udah dapat V-nya. Sekarang kita cari waktu. Gimana mencari waktunya? Untuk mencari waktunya sama tadi ya, pakai rumus yang di soal sebelumnya. Apa rumusnya? Omega sama dengan 2 pi F ya. Kenapa kok nyari F? Karena nanti kita bisa cari waktu putaran, yang dimana waktu putaran itu adalah waktu untuk mendapatkan atau mencapai satu putaran, yang dimana itu disebut sebagai periode. Jadi sama aja, periode dan waktu putaran itu sama aja ya, jadi kita bisa cari periodenya. Oke, dari rumus ini berarti kita masukin, kita dapat F-nya. F-nya berapa? Berarti F sama dengan omega per 2 pi. Omeganya tadi 4 pi bagi 2 pi. Berarti coret. Sisa 2 ya. Jadi 2 Hz. Itu frekuensi. Maka periodenya adalah, atau waktu putarannya 1 per F. Jadi jawabannya setengah detik atau 0,5 detik ya. Jadi ini jawabannya.
Oke, itu aja untuk video ngasal kali ini. Kalau ada yang masih bingung, teman-teman boleh chat aja, DM aja ke IG fastlearners.id. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.